Saya Abdul Somad hari ini bukan sebagai ustadz, tapi sebagai seorang thalib di ma'had yang sedang mengenang masa lalu. Begitu masuk tadi melangkahkan kaki, melihat yang duduk di belakang pakai peci, pakai baju putih. Ana sedang mundur ke tahun 1993, kelas 1 tahsis bersama kawan-kawan dan sahabat-sahabat. Kalau dipejamkan mata sekarang, terbayang kawan-kawan yang dulu sama-sama kena tempeleng. Sesuatu yang saat itu mungkin menyakitkan, mungkin memalukan, tapi semua indah pada saatnya. Ini semua rasa yang ada di dada ini sekarang sedang bergemuruh, sedang bergejolak. Mencoba untuk memilih kata untuk menceritakan rasa, tapi rasanya kata terlalu miskin untuk mewakili rasa. Tapi ku yakin rasaku juga pasti rasamu. Itulah yang tidak bisa dirasakan orang yang nggak pernah mondok. Di antara kualitas yang dijamin di pesantren adalah berani hidup, tidak takut. Sekarang banyak anak-anak orang kaya tidak berani hidup. Disediakan mobil, disediakan motor, disediakan TV, disediakan handphone, disediakan kamar, uang jajannya banyak, PD-nya luar biasa. Begitu bapaknya meninggal, dia error. Kenapa? Karena tidak terbiasa hidup mandiri. Tapi begitu kita masuk pesantren, kita mandiri, kita siap hidup dan siap mati. Betul? Penyakit yang paling mengerikan zaman ini bukan COVID, apalagi emaknya COVID, namanya Omikron. Penyakit yang mengerikan adalah anak-anak tidak bisa mengikat tali sepatunya. Kenapa begitu? Karena ketika si anak melihat sepatunya, sudah ada pembantu yang mengikatkan. Ketika dia mau berangkat sekolah, diantarkan, mau pulang, dijemputkan, baru mukul perut sudah disuapkan, sehingga dia tidak punya kemampuan untuk hidup. Banyak orang yang sekarang berkata siap mati, siap mati. Masalah mati nggak siap pun mati. Berapa banyak orang yang nggak siap mati, ketika malaikat maut datang tetap mati. Memangnya malaikat maut kalau datang nanya dulu, sudah siap untuk mati? Yang jadi masalah sekarang anak-anak tidak siap hidup. Jadi pelajaran pertama yang dapat diambil oleh Abdul Somad dari pesantren adalah siap hidup. Sekarang saya siap hidup. Masuk ke dalam hutan belantara, siap. Naik sampan, siap. Naik perahu dipukul ombak, dihempas gelombang, siap. Diajak naik pesawat pribadi, tertidur. Naik helikopter, siap. Jadi ketika ditanya orang, Ustadz punya keberanian ini di mana belajarnya? Anakmu kalau mau berani, masukkan ke pesantren. Ini sekarang anak-anak muda zaman sekarang baru ngelihat orang banyak mual, baru ketemu orang asing mencret. Kita di pesantren terbiasa berhadapan dengan kawan-kawan yang tingkah polanya macam-macam. Tapi anak-anak pesantren sekarang baik-baik, beda sama Abdul Somad dulu. Kemarin waktu saya jalan-jalan ke rumah teman saya, dia ngomong gini, anak saya ini Pak Ustadz, kenapa pulang dari pondok semua singletnya hilang, sendalnya juga pulang nggak ada lagi, kata dia. Terus saya bilang, saya dulu nggak pernah gitu, saya bilang. Terus dia tanya, sendal Ustadz nggak pernah hilang? Tiap hari hilang. Terus saya ganti sendal baru.
punya kepribadian yang berani. Tapi saya berusaha waktu itu sendal nggak hilang. Gimana? Saya gembok. Masuk masjid, sendal kanan pojok sana, sendal kiri pojok sana. Begitu pulang, dua-duanya hilang. Itu biasa. Tapi anak-anak, adik-adik, saya mau panggil anak rasanya masih terlalu muda. Adik-adik sekarang enak. Ustadz Somad dulu waktu di pesantren nggak ada perempuan, laki-laki semua. Kalian masih ada perempuan, walaupun ditutup tirai, tapi dari celah-celah kan kelihatan. Kami dulu di pondok laki-laki semua. Jumlahnya waktu itu lebih sedikit dari adik-adik. Laki-laki 1.800 orang. Kalau mau ngelihat perempuan, ya di dapur ngelihat tukang masak. Zaman sekarang anak muda selalu dikatakan, hari gini anak muda nggak punya pacar, apa kata dunia. Kita dulu di pesantren nggak penting, yang penting belajar. Kalau terlintas di pikiran ingat cewek, ingat perempuan, hilangkan. Dengan apa cara menghilangkannya? Karena Muhammadun na'iman fi firashihi wa sa'atu asrun wa lailu kulluhu salamun wa barbun. Hilangkan semuanya. Pas mau tidur malam terbayang macam-macam, teringat teman-teman waktu liburan, hilangkan. Bagaimana cara menghilangkannya? Nanti setelah tamat dari Pondok Pesantren Darussalam Kersamana Garut, kemudian dapat beasiswa S1 dari Harvard University, lalu kemudian pulang mendapat titel BA, MA, dan PhD, maka semuanya akan ingin kalian menjadi menantunya. Saya aja yang udah tua begini, udah nikah, udah kakek-kakek, sudah punya anak. Coba lihat itu di komen-komen Instagram dengan YouTube. Banyak tuh yang nulis, Ustadz jadikan aku yang kedua. Tolong kameramen sebelum diupload di YouTube yang ngomong tadi dipotong. Sedangkan saya yang kurus, hitam, nggak ganteng, nggak berotot, nggak tegap, sudah tua. Apalagi kalian yang muda dan ganteng-ganteng. Yang penting belajar aja. Bahasa Arabnya mantap, bahasa Inggrisnya oke, berdisiplin, cakap, berorganisasi, tamat pondok pesantren, terbang sejauh mata memandang. Kalian akan pulang kembali ke sarang, semua akan berharap kalian akan menjadi keluarganya. Ini anak-anak muda yang luar biasa, betul. Kalau mereka biasa di luar. Jadi sekarang krisis kita adalah krisis keteladanan. Sekolah masuknya jam 8, terlambat masuk kelas cabut, nongkrong-nongkrong dengan teman ngerokok. Kalau nggak ngerokok dibilang bencok, mohon maaf. Pakai sabu, pakai narkoba, ngelem, cabut ke mall, pacaran, pakai motor, knalpotnya di khitan, ngebut sana sini, ngabisin uang orang tua, bangga. Kita di pondok diajarkan bukan bangga dengan harta orang tua. Laisal fata mayyakunu kana abi wa innamal fata mayyakulu ha anadha. Begitu kita diajarkan di pondok. Sekarang anak-anak muda di luar sana pakai motor, bawa handphone tiga-tiganya nggak ada paket. Pakai motor, pakai mobil, semuanya punya bapaknya.
Kita di pesantren diajarkan hidup berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Setelah tamat barulah ikut tes, cari sendiri. Saya dulu cari sendiri itu informasi. Teman-teman dihubungi, kirim surat, ya akhi arjuka anta bahasali maklumat an minhah dirasiyah fi syarqil ausat. Ngirim surat pakai bahasa Arab, dibalas sama kawan dari Medan Sumatera Utara. Haya akhi Abdul Somad, hunaka ma'lumatun saminatun satuftah imtihan qabul minhah dirasiyah lil Azhari Syarif. Saya pun datang ikut tes ujian, lalu kemudian diumumkan al asma an-najihah lil husul alal minhah ad-dirasiyah min al Azhari Syarif Jumhuriyah Misr al-Arabiyah. Tulis nama 100 anak Indonesia yang dapat beasiswa ke Al-Azhar Kairo, diumumkan oleh Departemen Agama, dikirim pakai pos karena waktu itu belum ada www.google.com. Buka kertas, baca satu persatu dari nomor 1 sampai 100, nggak ada nama Abdul Somad. Ternyata kalau kita grogi nggak kelihatan. Baca pelan-pelan satu-satu, tarik napas panjang, hembuskan pelan, jangan ditahan. Kalau ditahan keluar dari jalur yang lain. Setelah dilihat ternyata ada di situ nama Abdul Somad. Pelatihan bahasa Arab di Jakarta, Jurang Mangu Timur. Sahabat-sahabat, kawan-kawan dari pesantren Gontor Ponorogo, dari pesantren Darun Najah Jakarta, dari pesantren-pesantren, lalu kemudian setelah itu ikut pelatihan bahasa Arab 2 bulan. Tepat pada tanggal 5 September tahun 1998 kami pun terbang naik pesawat Royal Jordan Airlines. Naik pesawat dari Cengkareng. Masya Allah, kami di pesawat itu dengan bangganya 74 orang anak Indonesia berangkat menuju Ardul Kinanah, bumi Mesir, buminya para wali dan juga bumi Fir'aun. Berangkat bisik-bisik dengan teman, ini pesawat kita, ini pesawat apa? Royal Jordan Airlines. Kenapa kita naik pesawat ini? Ini tiket paling murah. Akhirnya pesawat itu pun mendarat di ibu kota Yordania, Al-Mamlakah Al-Urduniyah Al-Hashimiyah. Lalu kemudian berhenti di kota Amman, ibu kotanya Amman, di Hotel Alia. Mau nginap musim dingin, kami pun pakai baju tebal, foto-foto. Tapi waktu itu belum ada Instagram. Nggak enak zaman zadul. Salah sendiri kenapa Ustadz mau lahir zaman dulu. Coba kalau lahir zaman sekarang, kan bisa gaul, tidak bisa request, tidak bisa minta permintaan, aku ingin sezaman dengan anak sekarang. Apa boleh buat, ini sudah takdir. Akhirnya kami pun menginap di hotel, pagi-pagi keluar kamar, katanya Al-Futur Jahiz, semua sarapan pagi, breakfast ready. Kami pun keluarlah melihat sarapan yang sudah siap. Ada roti, ada keju, ada zaitun, ada susu, nggak ada nasi uduk. Akhirnya sarapan roti, gaya gagah luar biasa, tapi badan lemas, nggak ketemu nasi. Makanya adik-adik dari sekarang coba-coba makan roti. Jangan sampai seperti Abdul Somad, kalau nggak ketemu roti, mukh la yashtagil, otak nggak kerja. Tertulis di sini off. Lalu kemudian setelah transit kami pun berangkat lagi, pakai kemeja, pakai bloofer, pakai jas, pakai topi, naik pesawat dari Amman menuju Kairo. Begitu sampai di Kairo, Masya Allah, tabarakallah, rupanya Kairo masih musim panas. Salah kostum, keringetan. Begitu sampai di ruang kelas Al-Azhar, mendengar para syekh ngomong, yang faham cuma 2 kata, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillahirabbil alamin,
Ina duluati nikallim an qadaya al-mushkilah ya. Ternyata mereka ngomongnya cepat sekali, seperti kumur-kumur aja. Makanya adik-adik sekarang coba jangan hanya sekedar latihan muhadatsah, tapi juga maharatul istima', latihan dengar. Karena kalau kita cuman biasa ngomong kurang mendengar. Tapi zaman saya dulu untuk latihan mendengar ini susah. Nunggu jamaah haji bawa kaset nitip. Bapak mau berangkat haji Pak? Iya. Nanti tolong belikan kaset latihan pidato bahasa Arab ya. Iya. Begitu dia pulang, gimana kasetnya Pak? Lupa. Gara-gara apa? Jamaah banyak titip ceret kuning sama tempat celak. Tapi adik-adik sekarang latihan mendengarkan maharatul istima', listening mudah, tinggal buka saja www.youtube.com. Mau dengar Syekh Yusuf Al-Qardawi ada, mau dengar Syekh Ali Jum'ah ada, mau dengar Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti ada, mau dengar para ulama Masjidil Haram sedang khutbah ada, mau mendengarkan para ulama Al-Azhar ada. Mudah untuk mendengar. Jadi kalau dibandingkan, enak zaman Ustadz Somad atau zaman adik-adik sekarang? Zaman sekarang semuanya serba mudah untuk mendengarkan. Zaman dulu kalau mau baca koran Arab, Abdul Somad dulu kalau mau baca koran Arab, nunggu jamaah haji pulang cari pembungkus korma. Bungkus korma cari, atuh baca Arab. Ini kok surat Yasin semua isinya ya. Zaman adik-adik sekarang tinggal ketik saja di Google www.aljazira.com, enter, www.alahram.com, enter. Zaman mudah. Makanya kalau ada anak pesantren zaman sekarang gak bisa bahasa Arab, lebih baik kembali ke masa lalu. Karena fasilitas begitu mudahnya. Tapi ada satu yang tidak bisa dikalahkan. Apa dia? Kemauan. Fasilitas boleh tidak, susah mau cari koran Arab, susah mau nonton ceramah Arab, tapi kalau kemauan kuat bisa dipotong. Tapi walaupun koran banyak, website banyak, ceramah banyak, tapi kalau sudah kemauan tidak ada, bawaannya 5L: lemah, letih, lesu, letoy, lunglai, loyo. Lebih baik mati sebelum malaikat maut datang. Makanya kalau ngelihat ada jenazah lewat, ikut. Pak, ya itu jenazah ya. Boleh ikut nggak? Kenapa? Karena sesungguhnya dia sudah mati sebelum sudah mati. Yang Ustaz bicarakan ini siapa? Ada orang di zaman antah berantah. Tapi santri-santri di pesantren Darussalam Kersamana, inilah kalau sudah tua cepat lupa. Beda waktu di pondok dulu, bangun pagi, ulu jamaatan, miftahun, quflun, daulabun, qamisun. Satu hari kadang 10 mufradat lengket di kepala. Ini mau ngapal Kersamana pun susah. Sekarang Ustadz Somad kalau mau ngingat sesuatu mesti ditempelkan ke sesuatu yang lain, nggak bisa direct langsung, mesti transit dulu. Kersamana berarti dua kata ini mesti diingat ke yang lain. Kersamana, kurosahnya mana? Kurosahnya mana? Nggak bisa ngingat langsung. Kenapa? Karena memang sudah janji Allah, waman nu'ammirhu nunakishu fil khalqi. Siapa yang kami panjangkan umurnya, kami kembalikan kejadiannya. Dulu waktu masih muda jalannya gagah, ngomongnya lantang. Nanti kalau sudah tua pelan-pelan suara sudah mulai hilang. Abdul Somad kalau datang lagi ke sini tahun 2052, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ingatan kita sudah. Makanya adik-adik kalau disuruh ngapal mufradat, vokabularis, Inggrisnya masuk, Arabnya masuk. Tapi ketika Ustadz Somad di Maroko nambah pelajaran baru, datang menghadap ke rektor. Assalamualaikum ya Sayyidi Mudir Darul Hadis Al Hasaniyah. Wahai Bapak Rektor Darul Hadis, ya
Saya minta supaya pelajaran bahasa Prancis ini jangan dipakai, karena sampai di Indonesia nggak laku. Untuk apa buat susah aja. Kata dia, kalau mau ikut di Darul Hadis mesti ambil maddah materi ini, kalau tidak silakan keluar. Oh, syadid. Akhirnya mau nggak mau mesti belajar level yang paling bawah. Selamat pagi, bonjour. Selamat malam, bonsoir. Nama kamu siapa? Komong tutapel. Nama saya Abdul Somad. Je suis Abdul Somad. Jumapel Abdul Somad. Saya belajar di Darul Hadis Institute. Je suis étudiant à Darul Hadis établissement. Mau nggak mau, suka nggak suka, wajib. Karena kalau tidak mau belajar, beasiswanya putus. Kalau beasiswanya putus, pulang nggak ada, naik pesawat mau kemana? Mau minta ke orang tua malu. 4 tahun saya di Mesir, 2 tahun saya di Maroko, tidak meminta kepada orang tua. Terus Ustadz 4 tahun di Mesir, makannya dari mana? Beasiswa Al-Azhar. 1 bulannya 162 pon, 50 pon untuk sewa rumah, 50 pon untuk makan, 50 pon lupa, 20 pon disimpan untuk persiapan mana tahu sakit perut pening kepala, 20 pon untuk ongkos bis, 20 pon untuk beli kitab, yang 2 pon jajan. Tapi saya kurus ini bukan karena nggak jajan, bukan karena nggak sarapan, bukan karena nggak makan, tapi karena memang dididik untuk disiplin. Dari mana Ustadz dapat disiplin ini? Di pondok. Karena kita di pondok sudah diajar untuk mengatur uang belanja. Setiap bulan dikirim orang tua. Orang anak-anak zaman sekarang yang nggak belajar di pondok, pagi minta jajan, kuliah minta jajan, sekolah minta jajan, nikah minta lagi, punya anak minta lagi, punya cucu minta lagi, sampai mati minta terus. Kita di pesantren diajarkan, dididik untuk independen, mengatur diri kita sendiri. Terus Ustadz beasiswanya di mana? Setelah taman S1 2002 sudah ada internet. Saya pemburu beasiswa. Moroccan Scholarship, Minhah Dirasiyah Minal Mamlakatil Maghribiyah, enter beasiswa scholarship. Kirim berkas, kirim fotokopi paspor, kirim ijazah, kirim transkrip nilai, datang balasan ke email, silakan Anda diterima di Darul Hadis Al-Hasaniyah. Terbang lagi, berangkat. Begitu sampai naik pesawat, nama pesawatnya Qatar Airlines, pesawat yang paling murah juga. Transit di Qatar, berhenti di Qatar. Setelah itu berangkat lagi ke Casablanca. Casa artinya rumah, Blanca artinya putih. Casablanca rumah putih. Bahasa Arabnya Ad-Darul Bayda, dar putih, Bayda putih, dar rumah, Ad-Darul Bayda rumah putih. Nama negaranya Al-Mamlakatul Maghribiyah, kerajaan Maroko, di tepi Samudra Atlantik. 30 menit dari Maroko, mendarat ke kota pertama Algeciras. Di sanalah Islam pernah berkuasa 700 tahun lamanya. Itulah yang disebut dengan Al-Imam Al-Qurtubi. Qurtubi diambil dari kata Cordova. Negeri itu bernama Andalusia. Jamaah banyak yang tidak tahu Andalusia, tapi begitu saya sebut Real Madrid, Barcelona, nah, banyak yang nanya, kenapa Ustadz jauh-jauh? Ketika pergi haji, kami pergi ke Makkah, berangkat haji. Apa kata jemaah haji? Sudah lama kau jadi TKI. TKI itu tidak hina, Pak. Mereka itu adalah pahlawan devisa, bayar pajak untuk negara. Betul? Pembangunan jalan kita itu dari TKI. Oh, jadi kau TKI? Saya ini mahasiswa, Pak. Di mana kau belajar? Di Maroko. Dekat dari Maroke. Memang susah ya ngomong sama orang nggak pernah makan bangku sekolahan. Tapi nggak, saya ngomong dalam hati aja.
Sudah lama kau di sana? Sudah 2 tahun Pak. Ngapain di sana? Ngambil S2. Ngapain kau jauh-jauh S2? Di Jakarta ada S2. Dari mana? Dari Sumatera. Di Medan ada S2. Ngapain jauh ke Maroko? Saya mau cari yang gratis. Di Jakarta ada S2, 1 semester 7 juta, sidang terbuka 10, sidang tertutup 15, buka tutup 25. Uang nggak ada. Maka saya pemburu beasiswa. S1 gratis, S2 gratis. Selesai. S1 saya selesaikan sampai tanggal 5 September 98. Tahun 2002 bulan Juli saya sudah selesai S1. 3 tahun 10 bulan selesai S1. Makanya sekarang kalau saya ketemu sama anak-anak muda di kampus, ente semester berapa? Semester berapa? Semester 14 Pak. Dosennya orang Indonesia, bukunya bahasa Indonesia, iklimnya Indonesia, tinggal di Indonesia, belajar sampai 14 semester. Ngapain aja? Ngabisin uang orang tua buat macet Jakarta aja. Ustadz S2-nya di Maroko berapa semester? Saya sampai di Maroko 2 hari sebelum tsunami. Tsunami tanggal 26 Desember 2004. Saya sampai 24 Desember 2004 dan saya sidang munaqasyah S2 pada bulan November. Maka saya selesaikan setahun 11 bulan selesai S2. Tesis saya tulis berbahasa Arab 300 halaman, disidangkan di depan 3 profesor guru besar ahli hadis di Darul Hadis Al Hasaniyah. Judulnya Rijalul Muwatta' was Sahihain alladzina dha'afahumun Nasa'i fi kitabid du'afa wal matrukin jam'an wa dirasatan. Selesai munaqasyah, pulang ke Indonesia membawa 2 ijazah LC MA, lagi cemas menghadapi anak-anak. Sebelah kanan S1 Al Azhar Kairo Mesir, sebelah kiri MA dari Maroko, diplom dirasat ulia Al Muammaqah. Titel aslinya sebetulnya bukan MA, titel aslinya diplom études supérieures approfondies. Diplom Etude Superior Approfondi, tapi tidak saya tulis karena kalau disingkat jadi desa. Masa jauh-jauh sekolah pulang jadi kampung, jadi pakai standar internasional MA Master of Art. Tapi banyak juga yang nggak paham, dianggapnya LC lama di Kairo. Lalu kemudian pulang. Sebetulnya beasiswa saya 7 tahun. Saya dapat beasiswa dari AMCI, singkatan dari Agence Marocaine Coopération Internationale. Dapat beasiswa 7 tahun. Sudah saya habiskan 2 tahun, tinggal 5 tahun untuk S3. Telepon orang tua, "Mak, aku masih ada beasiswa 5 tahun, aku mau S3 pulang doktor." Apa kata emak saya? "Kau pulang doktor tapi aku almarhumah." Dia nggak nyuruh pulang, tapi kata-katanya menusuk ke dalam jantung. Langsung saya masukkan pakaian saya ke koper semuanya. Say goodbye to Maroko, selamat tinggal ibu nomor 1. Karena cita-cita saya belajar bukan untuk S1, S2, S3, S-cendol. Cita-cita saya untuk membahagiakan orang tua. Maka kalau sudah emak mengatakan pulang, siap pulang. Kenapa enggak S3? Kenapa enggak doktor? Kenapa enggak diselesaikan? Ridho Allah terletak pada ridho orang tua. Pulang. Pulang ke kampung, ada penerimaan dosen. Tapi takut mau ikut tes dosen, enggak punya backing, enggak punya orang dalam, enggak punya kenalan pejabat. "Mak, nanti kalau aku ikut tes apa lulus?" Rezeki tidak berpintu, nak. Semua orang mengatakan kau tidak lulus. Kalau lulus kata Allah maka lulus. Andai kau tidak lulus jadi PNS, jadi pengalaman. Engkau tidak akan mati kalau sudah dijamin Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun.
Saya ikut tes dosen. Lalu kemudian tes pertama TPA. Wah, kalau cuma TPA, saya pikir tes pembacaan Al-Quran. Rupanya tes potensi akademik. Bahasa Arab 100 soal, bahasa Inggris 50 soal bahasa Arab, 50 soal bahasa Inggris, 100 soal tes macam-macam. Bahasa Arab bisa, bahasa Inggris bisa. Ini yang macam-macam ini soalnya juga macam-macam. Tono, Tini, dan Tony menjaga warnet. Tony tidak bisa jaga malam karena pagi dia kuliah. Tini tidak bisa jaga pagi karena sore dia kerja. Tono dan Tini tidak bisa bekerja sama karena pernah pacaran. Jam-jam berapa saja mereka bisa kerja sama? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 4 tahun di Mesir, 2 tahun di Maroko, nulis tesis 300 halaman. Begitu ikut tes CPNS, yang ditanya Tono, Tini, dan Tony. Apa ini? Cobalah pertanyaan yang berkualitas sedikit. Jika kecepatan cahaya adalah 300.000 km per detik, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa jaraknya 1.500 km, kecepatan cahaya 300 km per detik, berapakah waktu yang perlu digunakan untuk Isra Mi'raj? Mantap kan? Insya Allah soal seperti itu akan ada nanti dari Badan Kepegawaian Negara BKN kalau yang duduk buat soal adalah tamat pesantren. Tono, Tony, dan Tini jangan tanyakan lagi. Akhirnya keluar pengumuman 200 soal lulus. Saya sudah lulus jadi dosen, Pak? Belum. Punya ilmu banyak, kalau nggak bisa ngajar gimana? Berapa banyak orang punya ilmu di kepalanya tapi nggak bisa ngadapin orang banyak. Dalam hati saya, kami di pesantren sudah biasa muhadoroh, Pak. Berapa kali kami lari nggak mau ikut muhadoroh. Cabut sembunyi dalam lemari, cabut masuk ke atas dek atap. Zaman saya dulu, kami dulu nakal-nakal. Adik-adik sekarang coba lihat baik-baik, sopan-sopan. Kami dulu di bawah sedikit level dari hantu. Muhadharah dari kelas 1 kita udah terbiasa muhadharah. Setiap pekan kita muhadharah, biasa ngadapin orang banyak. Maka ketika dites ngajar, saya tanya, di kelasnya berapa orang, Pak? 25 orang. Saya ngajar biasa aja. Nanti saya ngajar apa? Sesuai dengan mata kuliah keahlian mengajar ilmu hadis. Oke, saya masuk. Assalamualaikum mahasiswa-mahasiswi semua. Rupanya mereka di dalam itu sudah dites untuk supaya buat kita grogi. Jadi dia ngeliat kita terus. Saya biasa aja karena kita biasa dilihat orang. Jadi ustadz biasa dilihat orang. Iya. Kapan? Di pondok dulu. Ketika sudah digundul berapa kali, mau digundul nggak ada rambut lagi. Mau ditempeleng udah bolak-balik. Mau dipukul batang sapunya sudah patah. Akhirnya hukumannya gimana? Berdiri pada hari Ahad di depan pintu, ditulis pakai whiteboard. Inilah orang yang paling banyak melanggar peraturan. Tamu dari pagi sampai sore ngeliatin kita. Urat malu kita putus. Kita udah terbiasa, udah nggak grogi lagi. Jangankan mahasiswa, jin ibrit pun hadir kita biasa aja. Jadi ketika saya masuk di tes untuk ngajar, saya ambil spidol, saya jelaskan adik-adik sekalian bahwa pelajaran kita adalah hadis. Hadis itu apa? Ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifati khalqiyatin aw khuluqiyatin min ba'di bi'asatihi ila wafatihi sallallahu alaihi wasallam. Adapun contoh dari sifat adalah bagaimana jalan Nabi, bagaimana rupa Nabi. Referensi yang paling lengkap tentang ini adalah kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang ditulis oleh Imam Abu Isa At-Tirmizi Ibnu Saurah, murid daripada Imam Bukhari. Adapun contoh tentang ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diantaranya yang diriwayatkan oleh Abu Hafs, dituliskan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang pertama diriwayatkan dari Abu Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kata Nabi sebelum hijrah, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Pertama mereka matanya yang terbuka, lama-lama mulutnya terbuka.
Lalu kemudian kata yang ngetes, udah cukup, kata dia. Keluar pengumuman, tes ngajar lulus. Lalu kemudian saya tanya, sudah bisa jadi dosen? Belum. Aduh, tes apa lagi? Kamu akan dihadapkan dengan tes berhadap-hadapan dengan guru besar. Akhirnya ketemu dengan guru besar. Ternyata guru juga, cuman agak besar. Di mana kamu belajar? Saya S1-nya di Mesir, Pak. Terus S2 di mana? S2 saya di Maroko, Pak. Tapi dari tatapan matanya aku bisa tahu bahwa dia mulai terkagum-kagum. Kita pede, karena kita di pondok sudah pede, kita bahasa Arab, kita bahasa Inggris. Nanti kalau Anda lulus jadi dosen, apa yang Anda lakukan? Saya akan nulis buku, saya akan perbaiki silabus, saya akan perbaiki kurikulum pendidikan sesuai dengan ilmu yang saya pelajari selama ini. Apa visi misi Anda? Kebetulan sebelum masuk kelas itu saya baca visi misinya di dinding. Saya akan mewujudkan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim menjadi pusat peradaban se-Asia Tenggara, sejalan antara budaya Melayu dengan keislaman. Kita dididik untuk disiplin, disuruh datang jam 8, jam 7.30 kita sudah siap. Di pondok kita disiplin. Kenapa kita disiplin? Karena telinga kita sudah terbiasa dengan tang 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 tang. Sajadah, rotan, batang sapu. Adik-adik sekarang enak, kalian dilindungi oleh Komisi Perlindungan Anak. Kami dulu nggak ada komisi itu. Memang nasib saya zaman nggak enak. Tapi disiplin itu membuat kami on time tepat waktu. Saya datang jam 7.30, saya baca sekeliling. Saya memang suka membaca. Makanya tadi begitu sampai saya lihat, berani hidup tak takut mati, jangan hidup, takut hidup, mati saja. Lambat terhambat, malas tergilas, meleng terpelanting, mundur hancur, berhenti berarti mati. Jadi ketika saya datang tuh saya baca, oh tepat dia tanya, sesuai pucuk dicinta ulam pun tiba. Ya. Lalu kemudian ketemu dengan satu lagi. Ini guru besar akan ngetes lagi, kata dia. Apa ini tes. Silakan masuk. Saya pun masuk. Dia tidak suruh saya duduk. Putar ke kanan, saya putar kanan. Putar ke kiri, saya putar ke kiri. Oh, ternyata Anda tidak cacat. Ini diskriminasi. Di Mesir berapa banyak dosen-dosen kita, mohon maaf, yang tidak bisa berjalan, Ustadz. Tapi mereka hafal Quran, mereka bahasa Arab, hebat bahasa Inggris, ngajar. Dosen saya Syekh Ibrahim Al-Khuli, Profesor Doktor, mohon maaf, tunanetra, tapi hafal Al-Quran, hafal hadis. Tapi saya nggak bantah, yang penting lulus dulu kan. Habis itu dia lihat, Anda merokok? Tidak, Pak. Jujur Anda tidak merokok? Tidak. Kenapa bibir Anda hitam? Inilah nasib orang hitam. Saya bilang saya orangnya hitam, dia bibir hitam. Masa orang hitam bibirnya putih? Ayak-ayak waya tuh. Akhirnya lulus ngajar, tapi saya tetap tidak meninggalkan ceramah. Saya tetap berceramah di masjid. Karena saya dididik di pesantren muhadharah. Walaupun jadi dosen, walaupun jadi pegawai negeri, walaupun PNS, jangan tinggalkan tausiah di masjid. Setiap subuh Sabtu saya ngajar hadis di masjid yang nggak ada orangnya. Pertama saya ngajar jamaahnya setengah shop, lebih banyak tiang daripada orang. 4 tahun ngajar hadis di Masjid Akramun Nas Universitas Riau, penuh masjid, nggak muat lagi, pindah ke masjid yang baru 2 lantai, namanya Masjid Al-Falah, Jalan Sumatera, Pekanbaru. 2 tahun ngajar hadis, penuh juga, pindah ke Masjid Agung An-Nur. Baru setelah itu ceramahnya direkam, diupload di YouTube. Ada yang sakit hati, dibully, diejek, diusir, viral. Akhirnya ketemu dengan adik-adik hari ini, tapi saya tetap tidak meninggalkan kuliah.
Saya tetap kuliah. Waktu mendaftar di Sudan tahun 2017, lahir 1977, daftar S3 2017, umur sudah 40 tahun. Tapi aku mesti doktor. Tetap saya kuliah. Tetap daftar ke Sudan di Omdurman Islamic University. Selesai disertasi saya 600 halaman. Judulnya Syekh Muhammad Hashim Asy'ari wajuhuduhu fi nasris sunnah fi Indonesia. Disidangkan oleh 3 guru besar hadis. Lalu kemudian saya pun pulang, diundang oleh Universitas Islam Sultan Syarif Ali di Brunei Darussalam, diberikan visiting profesor sampai hari ini. Kemarin WA-nya baru masuk, diperpanjang lagi sebagai visiting profesor di University Islam Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam. Ustadz, sebelum ngadapin orang banyak itu tablik akbar di Stadion Bandung Gelora, Bandung Lautan Api. Berapa orang yang hadir? 100.000 orang. Bergejolak, orang akan menyambut. Jantung rasanya makin lama makin kencang. Tidak ada yang menenangkan hati kecuali salawat Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, aku akan ke pesantren Darussalam Kersamanah Garut. Yang mau kuhadapi ini adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang akan kusampaikan ini ayat Quran dan hadis-hadis Nabimu. Maka bukakan pintu hatiku dan hati mereka supaya mereka menjadi pencinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdul Somad bukan apa-apa, tidak ada apa-apanya, bukan siapa-siapa. Saya hanya datang sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tangan ini banyak dosa, tak layak bersalaman dengan tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mata ini banyak dosa. Emangnya dosa Ustadz apa? Ustadz ngelihat apa? Naik pesawat, ngelihat pramugari. Saya sudah nundukkan mata, saya kan Ustadz, saya sudah nunduk mata. Dia nanya, kursinya nomor berapa? Saya tunjukkan nih. Oh, duduknya di sini 1A. Mau minum teh manis apa teh pahit? Teh manis. Yang daun apa pucuk? Pucuk. Hangat apa dingin? Dingin. Pakai gelas apa pakai cup? Buat aja lah, banyak kali bertanya. Mataku tak layak untuk melihatmu ya Rasulullah. Hatiku masih ada angkuh, sombong, sum'ah, takbur, hasad, dengki, busuk hati. Aku Abdul Somad banyak silap, banyak salah, banyak dosa. Pahala ceramahku sudah habis, dihabiskan oleh viewer, follower, dan subscriber. Tapi aku ingin berharap cintamu. Dan Nabi pernah berjanji, almar'u ma'aman ahab, orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Yang kita cintai adalah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi. Hari ini adik sholat tahiyatul masjid, salam dengan Nabi. Qobliyah subuh, salam dengan Nabi. Sholat subuh, salam dengan Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam kita dari Garut disampaikan ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Dari Garut ke Madinah 9.000 km. Yang nggak percaya, ukur sendiri. Makanya ketika mengucapkan salam itu jangan sampai kita nggak ingat Nabi. Kadang banyak orang karena sering sholat salamnya nggak ingat Nabi. Mengucapkan tahiyat itu cepat-cepat seperti orang dapat bakwan minyak panas. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah
Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Menyebut nama dia lagi, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bersalawat lagi kepadanya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tidak hanya kepada dia tapi juga kepada keluarganya yang menyatukan kita. Adik-adik orang Sunda, Ustadz Somad orang Melayu dari Pulau Sumatera. Lautan memisahkan kita. Lalu yang membuat kita ini bersama siapa? Kalau bukan karena cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk surga karena Nabi. Nabi yang memberikan kita syafaat uzma. Siapa orang yang paling dekat dengan Nabi kalau bukan orang yang paling banyak berselawat kepadanya? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Adik-adik yang pandai seni berkreasi, berselawat. Jangan buat lagu yang enggak-enggak. Walaupun adik hebat bahasa Inggris. Ini sekarang banyak orang nyanyi Inggris, yang nyanyi enggak paham, yang dengar enggak paham. What can I do? What can I do? Nyanyinya enggak macam-macam, mentang-mentang baru putus. No woman no cry. Apa ini? Mentang-mentang mau lari dari pesantren, ngelawan sama ustadz, I want to break free. Apa ini? Coba kalau bersolawat, tolong nanti kalau mau diupload yang lagu-lagu barat tadi dipotong. Itu khusus intern antara kita aja. Takutnya nanti kalau diupload banyak rekaman yang ngajak nyanyi Inggris. Jadi enaknya kalau kita ngomong di pesantren itu nyambung. Mau solawat nyambung, mau cabut nyambung, baik-baik. Tapi adik-adik baik semua. Tapi pengaruh teman juga luar biasa. Ustadz sering kena hukum itu gara-gara teman. Ustadz Somad ini orangnya baik, lihat aja baik kan. Tapi teman luar biasa. Suatu hari kami jadi bulis. Adik-adik jadi bulis juga. Kalau udah jadi bulis enak, nggak pramuka, nggak kasyafah, nggak muhadharah, bebas. Bulis. Ngawal di asrama, kamar semua dikunci, semua santri sholat. Tapi memang bisikan kawan ini, apa? Bakhil, wah bakhil jidan. Ini ada satu yang punya lemari, wah bakhil jidan. Jadi gimana? Wah, bil amsi mudik wah. Akhirnya kami bongkar lemarinya, dapat bumbu pecal. Setelah jadi ustadz, anak lama mikir, andai nanti koruptor-koruptor itu di akhirat, sesuai tertulis di dalam Al-Quran, wa may yaghlul ya'ti bima walla yaumal qiyamah. Siapa yang nyuri, siapa yang korupsi, siapa yang curang, dia akan memikul kecurangannya pada hari kiamat. Koruptor-koruptor akan memikul APBD, APBN, mobil dinas. Tiba-tiba Abdul Somad dipanggil malaikat mikul bumbu pecal. Ya Allah, gimana caranya? Alhamdulillah diundang ke pondok acara reuni. Acara reuni akbar. Wah, anak datang. Diminta sama Pak Kiai tausiah. Karena kebetulan hadir Abdul Somad, tausiah. Saya pun tausiah. Dulu aku ketika di asrama Harapan ada ngambil bumbu pecal. Apakah kawan-kawan mau memaafkan? Mau. Alhamdulillah selesai.
Jadi kupesankan adik-adik, jangan sampai kalian ngambil bumbu pecal seperti aku. Pengaruh teman ini luar biasa. Hari Sabtu kosong kegiatan, pagarnya tinggi 2 meter, katanya boleh keluar. Mat, masa kita cuma duduk-duduk di pesantren? Ayo keluar yuk. Alah, aku lagi malas. Ayolah jalan. Kawan, yalah cabut keluar. Ustadz, nanu nastazin Ustadz. Hatta sa'akam. Qoblal maghrib insyaallah Ustadz. Baik, sa'ah wahidah. Ukhruj. Kami pun keluar. Begitu keluar, inilah bisikan kawan. Alladzi waswisu fi minal jinnati. Ini jin satu ini. Mat. Ngerokok kita. Aduh, aku nggak ngerokok. Bencong. Oh, bangkit kelelakianku. Mana. Langsunglah kami dengan jantan luar biasa. Begitu sedang ngisap, lewat Ustadz, langsung diinjak-injak. Mudah-mudahan Ustadz nggak ngelihat, mundur mobilnya, turun. Antum tasrab dukhan? Kawan ini cuman berani buat masalah tapi tidak bertanggung jawab. Dia yang ngajak, dia yang pengecut. Begitu ditanya, anta tasrab? Lah Ustadz. Pas bilang lah, itu asapnya keluar. Lah Ustadz. Wah, habis ketahuan. Pulang ke asrama, sholat sunat hajat 2 rakaat. Usolli sunnatal hajat rakaataini ya Allah. Insa Ustadz, jadikan Ustadz itu lupa ya Allah. Sholat, habis itu bernazar. Inni nazartu lirrahman. Aku bernazar ya Allah, kalau nanti habis maghrib Kismu Ta'lim nggak manggil baca Yasin 3 kali. Al asma al mazkura fi hadhil awraq falyahduru ila Kismi Ta'lim halan wa fauran. Kami udah pandang-pandangan, kacau ya. Rupanya Allah masih mengabulkan doa, nggak dipanggil nama saya. Baca Yasin 3 kali. Jadi saya nasihatkan adik-adik, jangan melanggar peraturan, karena disiplin ini luar biasa. Jadi saya hari ini bercerita, saya ini bukan orang yang tidak pernah buat kesalahan, pernah buat beberapa kesalahan, tapi kita perbaiki. Jadi sekarang kalau di luar pondok orang nggak tahu bagaimana. Ini kan cerita kita di dalam pondok ini. Kalau di luar pondok orang lihat Ustadz Somad ini orangnya baik, orangnya disiplin, pakai peci, pakai sorban. Kan sekarang, dulu waktu masih di ma'had penuh dengan lika-liku, tapi insya Allah Allah mengampunkan segala silap salah dan dosa. Alhamdulillah. Sekarang teman-teman yang di pondok, ketika saya nginap di hotel, tidak ada satupun yang boleh masuk ke kamar Ustadz Somad, dijaga 3 lapisan. Oke, siap. Tiba-tiba kamar saya diketuk. Ini katanya sudah dijaga 3 lapis, nggak boleh ada yang masuk. Siapa ini masuk? Intip Brimob. Hah? Ngapain Brimob masuk? Salah kamar. Anak aku kafir ma'had. Masya Allah, masuk dia ke dalam kamar. Antum al-ansur toh? Naam. Anta pakotlah tazkurana. Ternyata kawan-kawan sudah jadi polisi, jadi tentara. Pergi ke Banda Aceh, tiba-tiba ada jamaah yang bilang, Ustadz, ada tentara di luar Togab tinggi mau ketemu. Siapa dia? Ini fotonya Ustadz. Oh, ketua kelas anak dulu. Masya Allah, luar biasa. Dibawanya anaknya. Mat, ini anak-anak mau foto sama ente. Kenapa? Dia nggak percaya kita dulu satu sekolah. Masya Allah, tabarakallah. Akhirnya, Masya Allah. Tapi ada juga yang beberapa yang anak nggak datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Ustadz Somad. Betul. Bisa datang ke tempat anak. Ini siapa ya? Anak dulu Kismul Lughah. Oh, anak nggak bisa. Jadwal anak penuh. Ustadz Somad dendam ya? Anak nggak dendam. Cuman ingat aja dikit. Masya Allah, tabarakallah. Tapi semua ini adalah kenangan yang sampai pada akhirnya kita akan mati menghadap Allah.
Yang membuat kita semangat ini satu saja, kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah nanti kita masuk surganya bareng-bareng. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Masuk surga itu zumara, bergerombol berjamaah. Malaikat pun memanggil kepada keluarga besar pesantren Darussalam Kersamana Garut. Akhirnya masuklah para muassis Trimurti kita. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Masuklah para bapak-bapak kiai pimpinan pondok, majelis asatiz, para masyayikh, para ustazah, ibu nyai, masuk semuanya. Lalu kemudian adik-adik, kemudian orang beriman itu kalau masuk surga dia nggak mau sendirian, dia nanya. Yang pertama mereka khawatirkan adalah Abdul Somad. Mereka nanya ke malaikat, malaikat dia, Ustaz Somad mana? Kata malaikat, dia udah nunggu dari tadi di VVIP. Amin. Sebetulnya itu cara Abdul Somad untuk meminta amin dari mulut-mulut mujahid fisabilillah. Adik-adikku di pesantren ini beruntung, alamnya indah. Tadi ketika saya duduk dengan Pak Kiai, seperti sedang duduk di depan lukisan. Terpukau melihat padi yang indah. Yang buat saya kaget, apa kata Pak Kiai? Ustaz Somad, ini padinya punya orang. Yang saya khawatirkan, yang punya padi nanti nuntut di akhirat. Abdul Somad, kamu ngelihat pemandangan yang indah ini nggak bayar. Ternyata masyarakat sudah hubungan baik dengan pesantren Darussalam Garut. Baik semua. Alamnya indah, sejuk, bangunannya cantik, dan kemari naik mobil nggak pakai gigi. Sayyarah la yujad asnan. Nggak pakai suara. Dibawa oleh kiai, mobil golf sampai ke atas, cantik, tidak ada kurangnya. Ada masyayikh kita, para penghafal Quran, guru dari Yaman, hafiz. Jadi adik-adik mau jadi apapun bisa, mau jadi hafal Quran, olahraga, lapangan sepak bolanya luas, mau nanam padi silakan, mau pramuka, apapun. Maka bersyukurlah di sini. Saya tidak mau ada di antara adik-adik yang sore-sore jam 6 lalu menong di tepi sawah mengatakan, "Oh, aku anak yatim piatu yang terbuang." Memang di sini ada aitam, tapi mereka dimuliakan, free, gratis, full, luar biasa. Orang tua yang sayang kepada anak bukan yang meletakkan anak di celah ketiak. Orang tua yang sayang pada anak bukan yang membiarkan anak di rumah. Kalau sayang pada anak, kirim ke pesantren Darussalam Kersamana Garut. Yang sudah berada di sini aman dan selamat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Selamat dari narkoba, selamat dari lem kambing, selamat dari sabu-sabu, selamat dari ganja. Yang perempuan jilbabnya panjang, harkat martabat kehormatan terpelihara. Adapun masalah jodoh akan tiba pada masanya. Oh, sudah lewat 60 menit. Ternyata Ustadz Somad sudah berada bersama santri suka molor. Padahal tadi dimulai tausiah jam 1.15, sekarang sudah jam 2.25, lewat 10 menit. Mudah-mudahan tidak dicatat oleh Qismut Ta'lim dan Qismul Lughah. Untuk kebaikan kita semua, mudah-mudahan para asatiz, para ustadz, para guru, para kiai kita diberikan panjang umur, sehat badan. Ma'had Darussalam ma'hadan aziman mubarakan fi. Ibu nyai sehat wal afiat. Para anak-anak santri mabusutin, betah, hatinya tenang. Negeri kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.